Tawuran dua kelompok pemuda selama 4 hari berturut-turut terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tawuran yang diduga saling ejek di sosial media itu menyebabkan seorang warga terluka. Inilah rekaman video amatir warga di mana dua kelompok pemuda terlibat tawuran dengan aksi saling serang di ruas Jalan Tebet Barat Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat malam. Dalam aksinya, para pemuda ini menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul hingga petasan untuk melukai lawannya. Belum diketahui pasti penyebab dari tawuran ini, namun diduga adanya saling ejek di sosial media hingga terjadi selama 4 hari berturut-turut. Bahkan salah seorang warga turut menjadi korban. Tawuran ini juga merusak sejumlah fasilitas. Sebelumnya sudah ada juga perdamaian dari kepolisian, bahkan Kapolsek pun pernah ke lingkungan kami, ke lingkungan RW 07 ini untuk mendamaikan. Tapi karena di media sosial ada singgungan terus, ada gesekan terus, ada ejekan terus, yang tadi Instagram, Facebook, itulah kejadiannya gitu. Ada korban, Pak? Ada dari pihak kita. Ada. Oh, tadi pagi ada itu? Ada. Bagaimana korban kondisinya, Pak? Oh, ya itu dia lagi mungkin ya dia baru bangun, dia ikut melarahan gimana, kita juga kondisinya lagi ramai begitu. Ya hari ini kena senjata tajam atau bacokan di selangkangan. Atas kejadian ini, warga berharap pihak kepolisian lebih rutin berpatroli di wilayah tersebut, terutama pada saat menjelang pagi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan gudang kapas pabrik benang di Desa Citerep, Kabupaten Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda gudang kapas pabrik benang di Kampung Muhara, Desa Citerep, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar sehingga api dengan mudah cepat membesar. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Belum diketahui dari mana api berasal, namun diduga akibat korsleting listrik di sekitar gudang kapas. Lokasi gudang yang berdampingan dengan permukiman padat penduduk membuat warga sekitar panik. Yaitu dari dalam gudang kapas gogak. Gudang apa? Belakang gudang kapas. Kapas. Ya, gogak. Di belakangnya majelis. Posisi kejadiannya itu. Jadi saya sempat ya panik juga sedikit. Artinya langsung menghubungi pihak aparat setempat. Akhirnya alhamdulillah bantuan. Tadi ada sempat ledakan tuh, Pak? Ada. Dan itu tumpukan bahan baku, Pak. Tumpukan bahan baku nyampe 5-6 meter, Pak. Itu bahan bakunya apa? Kapas ya? Kapas, Pak. Oh, kapas. Nah, sementara yang diterjunkan berapa unit? Yang diterjunkan 10 unit dari Pemda Kabupaten Bogor dan dibantu unit Indosemen, Pak. Sudah berlangsung berapa lama sih, Pak? Sekitar 3 jaman, Pak. 3 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka atas kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatno, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan sejumlah rumah rusak akibat ledakan yang terjadi di sebuah bengkel di Bangkalan, Jawa Timur. Ledakan berasal dari mortir bekas yang masih aktif. Warga desa Banyu Ajuh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur panik saat terjadi ledakan di sebuah tempat penampungan barang bekas. Warga mengaku mendengar 2 kali suara ledakan. Asap hitam pun membumbung tinggi di lokasi. Meski ledakan membuat warga takut, namun tak sedikit warga yang justru mendekat. Ledakan berasal dari mortir bekas atau meriam kecil yang masih aktif. Akibat peristiwa ini, sejumlah rumah rusak, 1 orang tewas dan 5 orang luka-luka. Seperti bom itu loh, Pak. Saya kira itu apa gitu. Terus atap tuh jatuh semua. Saya kaget lari ke pintu samping. Saya kira itu
ada ledakan itu roboh gudang di sebelah. Ternyata saya intip dari sana asap peluk-peluk. Tim Gegana Satrimo Polda Jatim pun mengevakuasi 4 bekas amunisi yang diduga mortir dari lokasi. Polisi masih memeriksa 7 warga setempat terkait ledakan ini. Sudah mengamankan hampir seluruhnya amunisi 4 biji tadi sudah diamankan oleh Gegana. Dalam rencana kami juga sudah mengamankan 7 orang yang masing-masing berperan sebagai penyelam, menjual, dan memotong barang. Polisi menyebut kejadian bermula saat pemilik bengkel memotong mortir yang diperolehnya menggunakan gergaji. Namun tiba-tiba muncul percikan api yang diikuti asap. Saat pemilik bengkel berusaha lari, mortir tersebut tiba-tiba meledak. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ledakan, kebakaran, ledakan. Disebabkan oleh tablet biji. Persisnya. Motor. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Kebakaran kembali terjadi di pabrik smelter di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pemirsa, pabrik smelter di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah kembali terbakar. Kebakaran tersebut viral di media sosial. Sejumlah pekerja berjibaku padamkan kobaran api dan api berhasil dipadamkan sejam kemudian. Pihak GNI membenarkan terjadinya kebakaran yang berasal dari percikan las yang menyambar dan juga menjadi kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Saat ini akibat kebakaran masih didalami oleh petugas. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat siang. Akibatnya puluhan rumah ludes dilalap api. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Jelambar Utara 4, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat siang. Warga pun panik dan tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah kontrakan. Akibatnya, 15 rumah warga dan 20 kamar kontrakan hangus terbakar. Saya lagi Jumatan sih tadi, Pak. Oh, terus? Pulang ya udah apinya udah besar kan, Pak. Jadi ya begini udah keadaannya, Pak. Oh, rumah Bapak kena juga berarti, Pak? Ini ya kena, ini rumah saya yang apa? Habis, Pak? Habis total, Pak. Surat-surat apa semua. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 23 mobil damkar diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Besarnya kobaran api membuat karyawan pabrik yang sedang bekerja panik. Api dengan cepat membakar sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat pagi. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Atap pabrik pun roboh dan bangunan pabrik hangus terbakar. 7 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah 2 jam, api berhasil padam. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik yang menyambar bahan plastik di dalam pabrik. Mungkin kita belum cross-check ya, belum dalam hal ini. Dugaannya, Pak? Dugaan mungkin listrik. Saat kejadian ada yang bekerja nggak? Untuk kejadian mungkin sudah ada yang kerja tadi jam 8 kalau nggak salah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pekerja bangunan tertimpa tembok saat hendak merenovasi ruko di kawasan Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas karena alami luka berat saat perjalanan ke rumah sakit. Evakuasi dilakukan tim gabungan untuk membongkar runtuhan bangunan yang menimbun sejumlah pekerja.
Petugas sempat kesulitan mengevakuasi salah satu korban yang terhimpit tumpukan beton. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban bernama Sutrisno gagal diselamatkan. Akibat kejadian ini, 1 orang pekerja meninggal dunia, sementara 3 korban lainnya mengalami luka berat. Membongkar bangunan itu dari bawah, mau nyuntik besi. Kemudian tiba-tiba bata yang dari atas itu menimpa kepada para pekerja yang sedang bekerja. Berapa orang tadi Pak pekerja Pak? Pekerja seluruhnya ada 10, tapi yang tertimpa itu ada 4. 2 luka ringan, 2 luka berat. Sebelumnya 10 orang pekerja hendak merenovasi bangunan rumah tua untuk dijadikan ruko oleh pemiliknya. Saat mereka sedang membongkar bagian atap, tiba-tiba bangunan ambruk hingga menimpa para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.